mengungkap alasan Rusia belum kuasai Ukraina jelang 1 bulan invasi. Peperangan antara Rusia vs Ukraina belum menandakan tanda-tanda akan mereda, menyusul invasi Moskow yang berlangsung hampir 1 bulan. Hingga kini, pasukan Rusia masih terus menggempur sejumlah kota strategis Ukraina, terlepas dari sederet upaya dialog antara kedua negara demi mengakhiri perang. Lalu, apa alasan Rusia belum kuasai Ukraina jelang 1 bulan invasi? Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum like dan subscribe, klik dulu tombol like dan subscribe di bawah ini. Agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari kami, karena like dan subscribe itu gratis. Serta dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian, jadilah orang yang tidak ketinggalan berita dan mempunyai wawasan luas. Walau masih membombardir kota-kota di Ukraina, pasukan Rusia belum juga berhasil menduduki wilayah baru, setelah kota Kherson di pekan ketiga invasi berlangsung. Konvoi militer Rusia menuju ibu kota Kyiv, juga dikabarkan mandek, hingga dibubarkan sebagian. Sampai saat ini, banyak pihak akhirnya dibuat penasaran, soal siapa yang memegang komando tertinggi pasukan Rusia di Ukraina. Menurut sejumlah sumber, Amerika Serikat sendiri hingga kini tidak dapat memastikan, apakah Rusia telah menunjuk seorang komandan militer, yang bertanggung jawab untuk memimpin operasi militer di Ukraina. Sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan AS bahkan meyakini, Rusia bahkan tak menunjuk komandan tertinggi di lapangan, sehingga membuat agresi militernya terhadap Ukraina kacau, dan tanpa tujuan yang jelas. Operasi militer kacau. Sejauh ini, banyak pengamat militer menganggap operasi militer Rusia di Ukraina kacau, dan tidak terkoordinasi dengan baik. Tanpa komandan tingkat atas di lapangan, kata sejumlah pejabat AS, unit-unit militer Rusia di Ukraina hanya bersaing memperebutkan sumber daya, tanpa tujuan jelas. Para pasukan Rusia juga disebut bertempur tanpa ada koordinasi yang jelas antar masing-masing divisi dan unitnya. Beragam unit militer yang berpartisipasi dalam serangan Rusia ke Ukraina gagal terhubung satu sama lain. Menurut sejumlah sumber, para unit militer Rusia di Ukraina tampaknya bertindak secara independen, tanpa skenario operasional. Sebab, pasukan Rusia belum juga menduduki kota-kota besar, terutama ibu kota Kyiv, meski telah 28 hari menggempur Ukraina. Sejumlah konvoi militer Rusia di Ukraina bahkan disebut mandek dan kehabisan logistik, hingga menghambat pergerakan. Koordinasi buruk. Pasukan Rusia juga dinilai punya masalah komunikasi yang kentara. Hal itu terlihat saat tentara Rusia diketahui menggunakan telepon seluler komersil, serta saluran telepon tak aman lainnya, untuk saling berkoordinasi di medan perang. Tindakan semacam itu, membuat komunikasi pasukan Rusia dinilai lebih mudah dicegah. Kondisi ini dianggap menguntungkan Ukraina, karena bisa membantu mengembangkan strategi dan menyerang balik. Semua indikasi dari sumber-sumber ini mengarah pada apa yang dikatakan para pengamat perang sebagai operasi militer yang putus asa dan kacau. Padahal, salah satu prinsip perang adalah kesatuan komando. Artinya, seseorang harus bertanggung jawab secara keseluruhan untuk mengatur serangan, logistik, pasukan cadangan, dan ukuran keberhasilan dan kegagalan dari berbagai unit operasi, dan menyesuaikan tindakan berdasarkan hal itu. Menurut Hetling, meskipun Rusia menunjuk seorang komandan lapangan, dan AS gagal mengidentifikasi, ia terbukti tidak kompeten mengatur operasi tempur negeri beruang merah.
Selama invasi berlangsung, pasukan Rusia juga dilaporkan banyak yang gugur. Tabloid pro-Rusia di Ukraina melaporkan, hampir 10.000 pasukan negeri beruang merah gugur, selama 26 hari invasi berlangsung. Ukraina juga mengklaim, telah membunuh setidaknya 5 jenderal dan perwira tinggi Rusia sejauh ini. Jika terkonfirmasi, ini menjadi kerugian yang sangat besar bagi Rusia. Sebab, dalam peperangan, peristiwa jenderal terbunuh dinilai jarang terjadi. Hal ini pun semakin memperbesar pertanyaan terkait koordinasi pasukan Rusia di Ukraina. Intinya, komando dan kendala Rusia garis bawah telah hancur. Rusia mengambil risiko besar jika berkeras memperluas invasi dalam kondisi pasukannya seperti itu. Mengatur operasi di wilayah yang luas membutuhkan komunikasi yang luas dan sumber daya komando, serta kontrol intelijen, dan itu tidak dimiliki Rusia. Apapun yang dilakukan Angkatan Laut, berkoordinasi dengan Angkatan Udara, atau Angkatan Darat. Sumber AS yang lain juga mengatakan hal serupa. Dalam pandangan AS, Rusia mengalami kesulitan yang luar biasa terkait kontrol selama operasi di seluruh unit. Beberapa di antaranya, mungkin karena tindakan Ukraina sendiri. Pasukan Kyiv memang berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kota-kota di negaranya dan menghalau pasukan Moskow. Di lapangan, pasukan Rusia kerap putus komunikasi dengan komandan senior mereka. Orang-orang di lapangan keluar, dan mereka punya tujuan, tapi tak punya cara merespons pesan di radio jika terjadi kesalahan. Beberapa tentara Rusia meninggalkan kendaraan lapis baja di lapangan dan pergi begitu saja. Sejak Rusia mulai menginvasi pada tanggal 24 Februari lalu, mereka membombardir kota di Ukraina dengan rudal dan artileri. Pasukan Moskow menghancurkan rumah sakit bersalin, stasiun, sekolah dan area sipil lain. Namun, invasi darat terhenti di tengah perlawanan sengit dari Ukraina. Minim latihan. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengamati tindakan Rusia dan menyebutnya sebagai kesalahan strategis. Ia juga mengaku belum melihat bukti pekerjaan yang baik dari intelijen atau integrasi kemampuan udara dengan darat militer Rusia. Ini memang bukan pertama kalinya Rusia melancarkan operasi militer. Moskow pernah mengerahkan pasukan ke Suriah dan Crimea pada 2014 lalu. Namun, agresi di Ukraina merupakan pertama kalinya Rusia melancarkan invasi dengan skala penuh. Operasi besar semacam itu tentu membutuhkan integrasi dan koordinasi dari pasukan udara dan darat. Selama ini, Rusia dinilai hanya merotasi latihan militer tahunan di antara distrik militer regional, alih-alih melakukan latihan tempur bersama, sebagaimana yang kerap dilakukan tentara AS. Sudah beberapa dekade sejak mereka melakukan sesuatu dalam skala ini. Apa yang mereka lakukan di Suriah dan Crimea pada tahun 75 tidak ada apa-apanya. Di luar itu, beberapa pejabat menilai Presiden Vladimir Putin hanya membicarakan rencana operasi militer dalam lingkup pejabat Kremlin. Hal itu menyebabkan tak banyak komandan militer yang betul-betul memahami rencana Putin. Terlihat jelas, beberapa orang di pihak pertahanan Rusia tidak benar-benar memahami apa rencana dari pertempuran ini. Hanya beberapa minggu sebelum invasi, kurangnya organisasi militer dengan pemerintah pusat juga berimplikasi pada upaya Rusia memasok personel. Moskow diduga berupaya menambah pasukan karena korban terus meningkat. Tanpa komandan yang kompeten, alokasi strategis dari sumber daya yang terbatas bisa menjadi tantangan besar bagi Rusia.
untuk mengalokasikan prioritas. Siapa yang diprioritaskan untuk bahan bakar, amunisi, atau kemampuan tertentu.